Selamat pagi teman-teman semua. Selamat ketemu kembali hari ini. Hari yang cukup membahagiakan kita. Di hari ini kita akan melakukan kuliah virtual secara live melalui YouTube. Jadi bukan melalui Zoom seperti biasa, karena memang hari ini saya akan menyampaikan materinya itu via sistem yang ada di siakat.staycom.ac.id. Jadi virtualnya, live-nya melalui media YouTube. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau mengalami hambatan, kendala, maka teman-teman bisa memberikan atau memanfaatkan fasilitas yang ada pada kolom komentar di live chat. Jadi langsung saja tanyakan apa yang menjadi kendala teman-teman melalui kolom komentar live chat, sehingga saya bisa membaca, lantas bisa menerangkan apa yang menjadi kendala bagi teman-teman semua. Nah, kebetulan hari ini kita akan berdiskusi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif dan kualitatif, kebetulan ada beberapa teman-teman yang sempat menanyakan akan hal ini pada minggu kemarin, di mana pada minggu kemarin kita membahas tentang feasibility study. Nah, di sana ada pertanyaan untuk model kuantitatif dan model kualitatif. Nah, untuk hari ini akan kita diskusikan tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Bagaimana itu penelitian kuantitatif, bagaimana itu penelitian kualitatif. Nah, perspektif dari metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, tentunya yang pertama kita harus tahu apa itu metode penelitian. Dari metode penelitian itu apa sudah saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan awal-awal, sehingga nanti teman-teman tinggal memetakan, oh saya itu masuknya di kuantitatif apa kualitatif. Nah, metode dari penelitian ini memang jenisnya penelitian itu macam-macam ya. Nanti ada deskriptif, ada naratif dan lain-lain ya. Untuk kita bedakan menjadi sebuah pengertian metode dari kuantitatif dan metode dari kualitatif. Nah, perbedaannya nanti apa? Itu juga akan kita diskusikan. Kapan metode kuantitatif itu saya terapkan dan kapan metode kualitatif itu saya gunakan. Terus durasi jangka waktu penelitian antara kuantitatif dan kualitatif itu bagaimana? Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan kita, apakah metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif itu dapat digabungkan secara langsung atau dimix secara langsung? Ini nanti kita lihat bersama-sama. Baik, kita ke pengertian metode penelitian dulu, walaupun ini sudah pernah kita singgung, sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan minggu awal ya, atau minggu-minggu yang lalu. Tapi
untuk sekarang coba kita flashback kembali atau kita lihat kembali tentang pengertian dari metode penelitian itu sendiri. Kita kaji ulang, kita lihat bersama lagi, kita coba bedah kembali apa itu pengertian dari metode penelitian. Intinya metode penelitian itu adalah cara ilmiah. Jadi ilmiah ya di sini ya, bukan cara awut-awutan, bukan cara awur-awuran, bukan cara sembarangan, tetapi cara ilmiah. Kalau ilmiah tentunya harus sistematis, harus logis, dan harus ada dasar teorinya. Tentunya cara ilmiah ini kita gunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, data itu kita kolek. Nah, data itu untuk apa? Tentunya tujuannya itu ya ada maksud tertentu. Fungsi dan kegunaan dari data-data yang kita kolek itu juga mempunyai kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah itu sendiri adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, ya. Masuk akal, ya. Empiris, sistematis, logis, ya. Jadi hal-hal ini ciri-ciri yang mengatakan bahwa penelitian kita itu dilakukan secara ilmiah, ya. Sekarang rasional, ya, rasional itu jelas penelitian itu dilakukan itu dengan cara yang masuk akal. Jadi jelas itu bisa dinalar oleh akal manusia, tidak hanya sembarangan, tidak hanya membayangkan, tidak hanya berilustrasi, tapi benar-benar masuk akal, bisa dikerjakan, ya. Katakanlah penelitian kita selaku orang Indonesia di mana riset itu belum menempati urutan yang high, tapi kita mencoba melakukan riset yang penuh dengan rekayasa dan penuh dengan istilahnya bayangan. Wah, bagaimana cara saya mau melakukan penelitian, ya, kapal selam yang bisa terbang. Nah, ini kan gak masuk akal ini. Kapal selam tapi dia bisa terbang. Oke lah kalau itu yang melakukan negara-negara yang memang teknologinya sudah maju, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ya itu jarang. Begitu Anda menyodorkan proposal dengan judul rancang bangun kapal selam yang bisa terbang, ya lantas nggak masuk akal namanya, langsung dicoret. Nggak mungkin dilakukan seperti itu ya. Ini yang namanya rasional, masuk akal. Kalau nggak masuk akal, singkirkan jauh-jauh dari benak hati kita. Terus yang dimaksud dengan empiris itu apa? Empiris itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan dan diamati, diawasi, dilihat oleh indera manusia. Jadi itu yang disebut empiris. Sedangkan untuk sistematisnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Jadi disusun langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, step-stepnya itu secara logis. Terus dalam penelitian nanti, data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu dan valid. Ingat, datanya harus empiris. Empiris tadi apa? Dapat dilihat, dimengerti, dicerna oleh panca indera manusia. Itu empiris, ya, jadi harus empiris datanya, ya. Nah, setelah itu data itu harus bersifat valid, ya.
valid sendiri itu apa? Ya, tentunya valid adalah menunjukkan derajat ketepatan, ya, tepat ini ya, ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Itu namanya valid. Jadi ada kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Jadi bukan rekayasa, bukan manipulatif, tapi benar-benar data itu ada. Nah, ini lalu data itu dikumpulkan, dikolek, ya, kemudian diproses. Setelah itu diuji, maka data itu dapat dikatakan data yang valid. Pada umumnya, ya, kalau data itu reliable dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut adalah valid. Jadi kalau datanya itu uji data, uji instrumennya nanti ketemu reliable, nah bisa dikatakan data itu kecenderungan adalah valid. Kecuali ada anomali, ya, ada ketidakberesan, yaitu namanya baru tidak valid nanti. Sehingga data yang valid pasti reliable dan objektif. Nah, reliable itu sendiri apa? Biasanya reliable itu berkenaan dengan derajat konsistensi. Jadi konsisten, keajegan, ajeg, ya. Apa ini namanya? Keajegan, ajeg atau kontinu atau apalah, konsisten, ya, dalam interval waktu tertentu. Jadi dalam durasi interval waktu tertentu data itu tuh masih konsisten. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun, kalau stagnan ya stagnan. Itu namanya konsisten. Apakah nggak bisa naik turun? Bisa, tapi kan interval waktunya tertentu. Nanti kalau naik turun biasanya ada uji komparatif sendiri untuk data-data seperti ini, ya. Berarti terjadi sebuah anomali, ya. Nah, objektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement. Jadi harus ada kesepakatan antar banyak orang, ya. Objektivitas ini nanti sistem penilaian dari validitas dan reliabilitas itu harus interpersonal agreement. Lalu tujuan penelitian itu nanti ada penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kalau dengan bahasa kemarin kan apa itu, invention, terus apa lagi kemarin itu, istilahnya dari 3 kata ini: penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Development, terus apa lagi kemarin itu, ya. Sekarang kita lihat yang penemuan dulu. Menemukan, istilahnya penelitian ini itu betul-betul baru, bisa menemukan hal yang baru. Jadi menemukan sesuatu yang memang betul-betul baru dan belum pernah ada, namanya penemuan. Kalau pembuktian, kita membuktikan adanya hipotesis atau adanya hal-hal yang meragukan terhadap suatu informasi atau pengetahuan. Nah, ini kita buktikan, ya, apakah betul bahwa intensif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak, contohnya, ya kan? Ini kita buktikan dengan dikasih insentif, benar nggak bisa meningkatkan prestasi kerja? Logika hipotesis awal itu adalah dengan pemberian insentif dapat meningkatkan prestasi kerja. Nah, ini kita buktikan. Nah, ini namanya pembuktian. Terus untuk yang ketiga itu adalah pengembangan. Ya, ini mengembangkan sesuatu yang telah ada. Kemarin seperti saya contohkan itu ada yang teman Anda bahkan bertanya, cangkir, mau dikasih kain gitu, ya, itu. Jadi kita kembangkan. Kalau ini sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Nah, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami
memecahkan dan mengantisipasi masalah. Jadi data itu tetap harus kita kolek, harus kita cari, harus kita kumpulkan. Pak, saya penelitian tapi tidak mengumpulkan data, ya nggak bisa. Ya. Pak, saya penelitian tapi tidak menggunakan data, nggak bisa. Ini ya kan nggak logis. Ini nggak logis, nggak mungkin, ya kan? Karena data itu adalah sesuatu yang mesti ada. Dia itu signifikan terhadap suatu penelitian, keberadaan data itu, sehingga harus ada. Ya. Ini terus lantas untuk jenis-jenis metode penelitian, ya, bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat berdasarkan tujuan dari penelitian itu nanti kita akan mengenal penelitian dasar, ya. Penelitian terapan, ya. Penelitian pengembangan. Penelitian dasar itu ya yang dasar-dasar. Kalau penelitian terapan itu ada aplikasi XYZ diterapkan untuk mengatasi masalah ABC, itu namanya penelitian terapan. Kalau penelitian pengembangan berarti ada sebuah metode untuk menyelesaikan XYZ, lalu kita kembangkan metode tersebut sehingga menjadi lebih sempurna. Ya. Kalau berdasarkan tingkat dari kealamiahan sebuah metode, nanti kita bisa melihatnya dari metode penelitian secara eksperimen, metode survei, dan metode naturalistik. Ya. Ini yang penting kita lihat ini. Nah, nanti kaitannya apa dengan kualitatif dan kuantitatif? Kaitannya dengan model pengumpulan data, kaitannya dengan model eksperimennya. Nah, itu nanti ada di sana. Nah, penelitian dasar itu bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Sedangkan terapan itu dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan masalah praktis. Nah, untuk pengembangannya itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk. Ya. Nah, untuk penelitian eksperimen, ya, sekarang eksperimen itu merupakan metode penelitian yang sangat tidak alamiah. Eksperimen, ya, uji coba, ya. Karena apa? Tempat penelitiannya dilakukan di lab dalam kondisi yang terkontrol, sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar. Makanya kalau dalam penelitian eksperimen biasanya ini adalah penelitian awal, uji awal, kayak kemarin itu ya, geger rame vaksin. Ya, ini vaksin A, ini vaksin B. Nah, itu kan baru penelitian eksperimen, hasilnya valid. Belum uji lapangan, baru uji eksperimen. Nah, untuk uji lapangannya membutuhkan relawan. Nah, baru setelah relawan itu diuji dalam kurun sekian waktu, penelitian itu dapat dikatakan selesai. Terus kemudian dalam metode survei, nanti kan kita berkunjung, kita pelingak-pelingu melihat kanan kiri, sebetulnya yang terjadi apa, yang dibutuhkan apa, ada kendala apa, ya. Itu tetap kita harus survei. Nggak survei Pak, ya nggak mungkin lah, mau memecahkan apa karena nggak survei, kan gitu. Nah, metode survei yang digunakan, ya kan, itu bisa nanti untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah tadi, ya kan. Tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, ya. Misalkan nih, ya kan, dengan menyebarkan, mengedarkan suatu kuesioner atau pertanyaan. Bisa melakukan dengan cara wawancara atau interview. Nah, interviewnya harus dilakukan secara terstruktur, ya, jangan sembarangan. Jadi dari perlakuan survei ini tentunya berbeda dan tidak sama seperti dalam metode penelitian yang secara eksperimen.
Nah, sekarang yang termasuk metode kuantitatif itu apa? Kan gitu. Nah, ini saya awali tadi, ya kan, kaitannya dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang termasuk dalam metode kuantitatif, ya, ini bisa dilihat ya di slide yang paling akhir itu, ya, metode penelitian eksperimen dan survei itu masuk kuantitatif, ya. Sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif itu adalah metode naturalistik. Tambah bingung ini, wah kok ada naturalistik ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Gambar ini adalah mencerminkan suatu metode dalam penelitian. Ini bisa dilihat. Penjelasannya nanti bisa masuk ke ranah seperti ini. Kita sekarang masuk ke topik istilahnya materi sebenarnya hari ini, yaitu tentang pengertian metode kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita bisa lihat metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional. Nah, ini hanya istilah ya, tapi jangan lantas nanti lupa metode kuantitatif berarti nggak boleh digunakan. Jangan seperti itu. Ini hanya sebuah istilah atau sebutan. Ya, boleh kita melakukan penelitian secara kuantitatif, boleh kita melakukan penelitian secara kualitatif. Nggak ada yang melarang. Ya, cuman ini hanya sebuah sebutan. Jadi selain metode tradisional, dia juga disebut sebagai metode positivistik, atau juga disebut sebagai metode scientific. Ada juga yang menyebutnya dengan metode discovery. Sedangkan untuk metode kualitatif, ya, biasanya itu disebut dengan metode baru, new method, ya. Atau beberapa orang menyebut dengan post-positivistik. Ada kalanya disebut dengan artistik, ya. Ada pula yang menyebutnya dengan interpretatif research. Jadi macam-macam penyebutannya. Intinya, kenapa dalam metode penelitian, yaitu metode kuantitatif, itu disebut dengan metode tradisional? Ternyata, ya, karena metode ini sudah cukup lama digunakan. Jadi metode ini metode awal-awal dulu digunakan, itu metode kuantitatif, sehingga, ya kan, sudah menjadi hal yang wajar, ya, sudah menjadi sesuatu yang tidak asing, sudah mentradisi, ya kan, suatu penelitian itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, ya. Nah, disebut dengan positivistik karena itu berlandaskan pada filsafat positivisme. Jadi positive thinking, kita melihatnya itu dari sisi positifnya, ya. Nah, disebut dengan ilmiah karena telah memenuhi kaedah-kaedah ilmiah, yaitu empiris, ya, bisa dilihat oleh indera manusia, objektif, ya, dia terukur, rasional, dan sistematis, ya. Masuk ke dalam ranah discovery karena penelitian ini dapat ditemukan dan dikembangkan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi discovery banyak sekali sub-sub atau banyak sekali bagian-bagian yang bisa dikembangkan, bisa diterapkan dalam penelitian berbagai iptek baru. Nah, untuk metode kuantitatif, pada metode kualitatif ini data penelitian itu nanti akan diperoleh berupa angka, ya.
dari angka-angka itu yang sudah diperoleh tadi akan dianalisis. Nah, analisisnya menggunakan sistem perhitungan statistik. Jadi perhitungan statistiknya itu dihitung sana, ada probabilitas dan lain-lain. Itu nanti masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk metode kualitatif itu dikatakan sebagai metode baru ya, karena popularitas dari metode penelitian kualitatif ini cenderung lebih baru daripada penelitian yang kuantitatif. Jadi pengenalan dari metode ini itu lebih baru dibanding yang kuantitatif. Makanya di sini disebut metode baru. Nah, sedangkan untuk metode kualitatif ini bersifat positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik atau positivismenya. Jadi dia itu setelah apa istilahnya positif penelitiannya tadi, sehingga setelahnya ini baru disebut metode kualitatif. Untuk metode yang kualitatif tadi disebut dengan artistik karena proses penelitiannya itu lebih bersifat seni. Ya, seni. Jadi penelitian itu menyenangkan, ya, seni. Nah, kalau seni kan kurang terpola, kan? Masih bersifat kabur. Itu namanya artistik. Sedangkan ketika dia disebut interpretatif, karena data hasil dari penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi. Jadi lebih ke hal menginterpretasikan sesuatu yang ditemukan di lapangan ketika melakukan survei. Nah, metode kuantitatif, ya kan, itu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Untuk pengumpulan datanya menggunakan instrumen, analisisnya itu bersifat statistik, ya. Lalu untuk menguji sebuah riset tadi atau penelitian tadi atau metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi misalkan saya menemukan sesuatu, ya kan, setelah minum maka saya lapar, katakanlah. Ini kan sesuatu yang anomali namanya. Wong minum kok lapar, kan gitu. Setelah minum saya lapar. Ini kan hipotesis. Kemudian saya melakukan sebuah penelitian, ya. Nah, maka saya akan membuktikan dan menguji apakah benar setelah minum itu lapar. Nah, ini namanya penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, ini adalah metode penelitian naturalistik. Kenapa? Karena penelitiannya dilakukan pada saat kondisi yang alamiah, natural, alami, nggak ada setting-settingan, ya, nggak ada rekayasa, ya. Maka karena hal inilah penelitian kualitatif itu disebut sebagai metode etnografi. Karena pada awal-awalnya pertama kali penelitian kualitatif ini diperkenalkan, itu digunakan pada bidang antropologi budaya. Makanya saya bilang tadi, ya kan, berlatar belakang atau bernuansa atau bersifat seni, ya kan? Karena pada pertama kali digunakan adalah pada bidang antropologi budaya.
Nah, data yang terkumpul terus kemudian dianalisis bersifat kualitatif, gitu ya. Jadi nanti dari apa yang saya terangkan ini, saya harap teman-teman itu sudah bisa menarik benang merah. Penelitian yang saya lakukan itu adalah sifatnya kualitatif atau sifatnya kuantitatif. Nih, jadi dari sini kalau ada pertanyaan, kalau ada mungkin kekurang pahaman, teman-teman langsung bisa bertanya, langsung bisa memberikan coretan tulisan pada kolom komentar live chat, sehingga saya menerangkan itu tidak lantas jalan terus, tapi terkontrol, ya kan? Seberapa besar, seberapa jauh teman-teman itu menerima, memahami, dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Karena kalau dasar di sini ini sudah bingung, nanti kedepannya susah malahan nanti. Nah, ini perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, ya, bisa dilihat di tampilan teman-teman semua. Perbedaannya itu terletak pada aksioma, ya, atau pada proses penelitian dan karakteristik penelitiannya. Nah, aksioma itu bisa dilihat dari realitas, ya, realitas keadaannya seperti apa, aslinya itu seperti apa, lalu hubungan peneliti dengan yang diteliti, ya kan? Kalau Anda itu seorang peneliti bidang akuntansi, katakanlah, itu yang diteliti nanti apa, terus hubungannya apa, hubungan antar variabelnya seperti apa, terus kemungkinan generalisasinya, terus ada peranan lain nggak selain dari unsur-unsur tadi, yaitu berupa peranan nilai. Nah, ini aksiomanya seperti itu indikatornya, jadi bisa dilihat. Sedangkan metode kuantitatif itu berlandasan pada filsafat positivisme tadi, ya. Intinya dia dipandang secara konkret, itu dapat diamati oleh panca indera kita, ya. Sedangkan kalau pada kualitatif, ya, itu bersifat positif, ya, atau paradigma interpretatif. Nah, melihatnya itu dengan cara parsial. Jadi dipecah-pecah menjadi beberapa bagian ke dalam suatu variabel. Pada penelitian kualitatif itu memandang objek tempat kita meneliti, atau objek penelitian kita, atau istilahnya apa ya, barang yang kita teliti, gitu ya, itu sebagai sesuatu yang dinamis. Dinamis itu berubah-ubah, ya, atau tidak pasti. Hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala, ya, itu diamati secara utuh. Jadi mengamatinya itu secara utuh dan keseluruhan. Nah, hal ini biasa disebut dengan istilah holistik. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu kata holistik dalam sebuah penelitian, itu maksudnya adalah hasil konstruksi pemikiran, ya, yang diinterpretasikan terhadap gejala yang diamati secara utuh, tidak terpotong-potong, ya. Ini kalau kita melihat hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, ya, kalau pada kuantitatif, ya, kebenaran itu di luar dirinya.
Sehingga hubungan antara peneliti dan yang diteliti itu benar-benar harus dijaga jaraknya. Jangan sampai bercampur jadi satu. Nah, ini untuk menjaga apa? Agar bersifat independen, tidak terjadi konflik of interest. Sedangkan pada penelitian kualitatif, ya, peneliti itu sebagai human instrument. Jadi manusianya atau penelitinya itu merupakan human instrument. Untuk pengumpulan datanya itu adalah participan observation. Jadi nanti observasi atau pengamatan itu berperan dalam sebuah penelitian. Terus kemudian teknik wawancaranya adalah in-depth interview. Nah, beda dengan yang kuantitatif tadi. Kalau yang kuantitatif itu antara hubungan antara peneliti dan yang diteliti itu harus dijaga jaraknya atau diusahakan semaksimal mungkin jarang berinteraksi karena untuk mempertahankan independensi dari sebuah hasil. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif malah justru terjadi interaksi antara peneliti dan sumber datanya tadi, ya, sehingga bisa dipetakan. Ini perbedaan hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Kalau sekarang kita membicarakan tentang variabelnya, dalam penelitian kuantitatif, ya, itu melihat suatu hubungan variabel terhadap objek yang diteliti itu bersifat sebab akibat atau kausal. Jadi ada ini maka diakibatkan oleh adanya ini. Nah, itu namanya kausal. Hubungan variabelnya adalah sebab akibat. Sehingga kalau kita membicarakan penelitian kuantitatif akan ditemukan sebuah unsur variabel yang sifatnya independen dan dependen, ya, dipengaruhi dan mempengaruhi. Ini independen dan dependen. Sehingga dalam penelitian kuantitatif nanti dapat dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Misalkan ada variabel A, B, C, ya, itu berpengaruh terhadap variabel X. Nah, variabel X ini ketika dia mengalami suatu perubahan, pengaruhnya terhadap variabel A, B, C ini seperti apa? Nah, ini namanya pengaruh kuantitatif atau penelitian yang dilakukan secara kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu bersifat holistik. Jadi holistik sudah saya terangkan di awal, ya. Penelitian kualitatif ini akan menekankan pada proses, ya. Maka penelitian kuantitatif, ya, dalam melihat hubungannya tadi adalah sebab akibat. Kalau dalam penelitian kualitatif itu bersifat interaktif, ya. Jadi saling mempengaruhi, ya, resiprokal dan interaktif. Di sini sifatnya variabel kabur. Mana variabel independennya, mana variabel dependennya, sangat kacau ini, kan? Ini namanya kualitatif. Nah, ini contoh gambar di sini menunjukkan, ya, sifat hubungan sebab dan akibat kalau kita menggunakan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Terus kemungkinan untuk generalisasinya, ya, pada umumnya penelitian kuantitatif itu menekankan pada keluasan informasi, jadi bukan pada kedalamannya. Ingat, kuantitatif itu ada pada keluasan informasi, banyaknya informasi, ya, bukan kedalaman. Kalau kedalaman kan fokus, ya.
Sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas, tapi variabelnya terbatas. Beda dengan yang kualitatif, ya. Kalau kualitatif itu nanti transferability. Jadi dia keteralihan dari sebuah penelitian itu dapat ditransfer atau diterapkan di tempat yang lain. Intinya hasil dari penelitian ini bisa diterapkan di tempat yang lain yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Nah, itu generalisasi namanya di sana. Untuk peran nilainya pada penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi yang seperti saya bilang tadi, ya kan? Sedangkan pada kuantitatif, ya kan, peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Nah, di sini nih, ini kuncinya di sini nih kuncinya. Penelitian kualitatif itu adalah terjadinya interaksi antara peneliti dengan sumber data atau objek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan sumber data maupun objek penelitian, sehingga bisa terjaga hasil dari sebuah penelitian, tidak terjadi konflik of interest. Ini penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif justru kebalikan, akan terjadi interaksi antara peneliti dan sumber datanya. Karakteristiknya sekarang kita lihat, ya, dari sisi karakteristik. Nah, karakteristik dari penelitian kualitatif itu dilakukan saat kondisi alamiah. Kita akan langsung ke sumber data. Kita akan langsung mencari data itu, baik saat observasi, saat interview, ya, saat memberikan kuesioner, kita akan berinteraksi. Dan ini dilakukan secara alamiah. Kenapa demikian? Karena penelitinya atau orang yang melakukan penelitian adalah suatu instrumen kunci. Jadi dia itu menjadi sebuah instrumen kunci, ya. Makanya pada model penelitian kualitatif ini dia akan lebih bersifat deskriptif. Artinya apa? Artinya data yang terkumpul itu berbentuk kata-kata atau, ya kan, datanya berbentuk gambar, ya. Sehingga pada penelitian deskriptif kualitatif ini tidak menekankan adanya angka-angka, ya. Yang ditekankan pada penelitian kualitatif itu adalah proses, ya. Jadi prosesnya itu seperti apa? Untuk menghasilkan sebuah produk, prosesnya itu seperti apa? Atau dalam istilah lain bisa disebut dengan istilah outcome. Nah, jadi outcome itu adalah sebuah produk yang dinilai berdasarkan proses. Nah, pada penelitian kualitatif itu dalam melakukan analisis data akan dilakukan secara induktif, ya. Sehingga dengan demikian pada penelitian kualitatif itu akan menekankan makna dari suatu data, ya. Dia akan menekankan arti dari suatu data di balik yang teramati. Jadi di sini data itu penting, ya. Sehingga tadi saya katakan di awal, Pak, kalau saya melakukan penelitian tidak ada data, bagaimana? Ya tidak bisa dilanjutkan penelitiannya, ya. Karena dalam penelitian harus menggunakan data. Intinya penelitian itu dilakukan adalah untuk menjawab masalah.
masalah itu bisa merupakan penyimpangan atau anomali, ya, seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya. Dari beberapa aspek gitu ya. Mau ke Jogja gitu ya, semoga masih ingat cerita saya. Kalau sudah agak lupa, nanti bisa memutar ulang video-video minggu-minggu yang lalu, di mana pada model sistem perumusan masalah, penelitian, tujuan, manfaat itu kita bahas secara bersama-sama. Untuk penelitian kuantitatif, kalau tadi kita melihat penelitian kualitatif, ya kan? Sekarang kuantitatif itu terjadi atau dilakukan studi pendahuluan. Jadi adanya prariset. Jadi dilakukan penelitian pendahuluan dulu. Agar apa? Untuk mendapatkan sesuatu masalah itu secara benar. Jadi benar-benar masalah, bukan masalah yang direkayasa, bukan masalah yang diada-ada, bukan sebuah opini, tapi betul-betul masalah. Terus kemudian otomatis peneliti harus menguasai teori-teori tadi melalui berbagai macam referensi ya. Bisa dari internet, membaca artikel, membaca paper, membaca naskah, membaca buku, dan lain-lain sebagainya. Lalu dalam penelitian kuantitatif ini, masalah dirumuskan secara spesifik. Biasanya loh ya, dalam merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif ini dibuat dalam kalimat tanya. Walaupun ada beberapa yang dalam pernyataan ya. Jadi jawaban dari rumusan masalah itu dinyatakan dalam hipotesis ya. Permasalahannya itu dalam bentuk pertanyaan, jawabannya dalam bentuk hipotesis ya. Walaupun hipotesis ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena harus dibuktikan. Kalau nanti pembuktiannya benar, berarti hipotesisnya benar. Tapi kalau pembuktiannya nanti hasilnya adalah salah, berarti hipotesisnya salah. Nah ini sistemnya seperti itu dalam penelitian kuantitatif. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif biasanya adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research. Ini ya, ini beberapa metode-metode dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk menyusun instrumen penelitian itu dapat dilakukan. Datanya nanti berbentuk tes ya. Bisa dilakukan dalam bentuk angket, bisa dilakukan dalam bentuk wawancara, bisa dilakukan dalam bentuk observasi. Instrumennya nanti intinya yang perlu diuji ya. Jadi instrumennya itu harus valid dan reliable ya. Itu dalam sistem penelitian kuantitatif. Nah ini proses penelitian kuantitatif itu bersifat linier. Artinya apa linier itu? Langkah-langkah atau tahapan-tahapannya itu adalah jelas. Jadi langkah-langkahnya itu jelas, terstruktur, terukur ya. Mulai dari rumusan masalah, teori yang digunakan, hipotesis yang disampaikan, terus nanti teknik pengumpulan datanya, sistem analis datanya seperti apa, sampai dengan membuat suatu kesimpulan dan saran. Ini namanya linear ya. Langkah-langkahnya jelas ya. Bisa dipahami. Sekarang kalau dalam penelitian kualitatif ya, si
Bogdan ya, ini mengibaratkan suatu penelitian kualitatif itu seperti orang mau piknik. Orang mau piknik itu kan belum tahu lokasi yang dituju itu seperti apa. Kita sudah tahu tujuannya mau kemana, sudah tahu ya kan. Tetapi lokasinya di sana itu, ya, itu nanti seperti apa kita belum tahu. Ya, kita katakanlah ya, kita mau pergi ke Pantai Baron, ya kan? Atau Pantai Parangtritis. Kita sudah tahu tujuan kita mau ke Pantai Parangtritis. Tapi keadaan di Pantai Parangtritis itu seperti apa, kita belum tahu. Nah, ini namanya penelitian kualitatif. Itu yang diibaratkan oleh Bogdan. Nah, kita tahunya apa ya? Tahunya kalau sudah masuk ke sana baru tahu. Oh, ternyata cara parkirnya atau cara masuk ke Pantai Parangtritis itu melalui pintu masuk sebelah selatan. Paling selatan sendiri masuk. Nanti akan diarahkan masuk melalui pintu masuk tadi. Kemudian bagi yang ingin menikmati indahnya pantai, dipersilahkan parkir di tempat yang sudah disediakan. Bagi yang ingin berkeliling, ya kan, untuk jalan-jalan itu tidak usah parkir, langsung saja menuju jalan di pinggir pantai. Nah, ini namanya kualitatif. Ya kan? Kita tahu setelah kita memasuki objek. Cara untuk mengetahuinya ya sekarang, ya kan, bisa dari informasi yang beredar, bisa dari kita melihat gambar-gambar, ya kan? Bisa kita langsung datang ke sana mengamati objek penelitian kita, bisa dari aktivitas orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya kan? Bisa kita melakukan wawancara dengan orang-orang, ya kan? Itu penelitian kualitatif. Bisa dipahami ya perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ini hasil akhir dari penelitian kualitatif. Itu bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari, ya kan, dengan menggunakan metode kualitatif, tetapi ya, di dalam penelitian kualitatif ini harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan ya kan, hipotesis atau ilmu baru yang digunakan ya, itu harus dapat membantu mengatasi masalah. Intinya dalam penelitian kualitatif itu, ya kan, hasil atau tujuan akhir dari sebuah riset itu bisa digunakan untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak, untuk orang lain, atau dapat dikatakan meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi untuk menaikkan kesejahteraan, itu metode penelitiannya kualitatif. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Kalau kira-kira kok bingung, kira-kira sulit memahami apa yang saya sampaikan, bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu ya. Langsung bertanya saja, ya kan, nggak usah riku pakewo. Tulis saja di kolom komentar yang ada di live chat. Kalau harapan saya sih nggak ada pertanyaan, sehingga teman-teman bisa langsung menerima apa yang saya sampaikan. Kita lanjutkan sekarang ke
materi berikutnya. Ini kok kelihatannya sinyalnya putus-putus ini. Udah gitu aja dulu lah. Nah, ini sinyalnya putus-putus ini. Nah, ini. Padahal materinya masih sekitar 10 slide ini. Untuk materi selanjutnya bisa kita bahas minggu depan ya. Semoga minggu depan kita sudah bisa menggunakan Zoom meeting lagi, sehingga kendala-kendala semacam ini bisa kita handle. Mungkin untuk hari ini kuliah metodologi penelitian tentang penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif saya akhiri sekian dulu. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Terima kasih dan selamat pagi.